Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, balik lagi di podcast ketiga kita ya. Podcast ketiga dari kelompok 2A angkatan 5 pelatihan dasar CPNS Kabupaten Indramayu. Nah, di podcast ketiga ini kita bakal berdiskusi mengenai pelaksanaan penyelenggaraan Good Pemerintah untuk Smart Governance dan isu-isu pelaksanaan Smart Governance. Nah, di dalam sini nanti kita bakal diskusi mengenai apa pengertian smart governance, terus kita juga bakal membahas tentang pengaplikasian smart governance yang sudah berjalan di Kabupaten Indramayu, dan kita sebagai calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Indramayu juga dalam diskusi ini kita bakal memberikan mungkin masukan ya, saran-saran mengenai beberapa hal yang sudah diaplikasikan dari smart governance di Kabupaten Indramayu, gitu ya. Di kelompok kali ini kita masih berlima, ada saya Ninda Ega, ada siapa lagi di sini? Halo, ada Siti Nurhaliza Pujianti. Ada saya Umi Maisyara. Halo, saya Hairudin. Halo, saya Vicky Rizky. Oke, kita lengkap berlima ya. Mungkin saya mulai dari pengertian dari smart governance sendiri itu apa sih? Jadi, smart governance sendiri punya pengertian sebagai tata kelola kota yang pintar, mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan bisnis proses pemerintahan yang lebih cepat, efektif, efisien, dan komunikatif, serta selalu melakukan perbaikan. Nah, di dalam smart governance itu harus meliputi dalam 3 unsur, antara lain itu yang pertama ada pelayanan, birokrasi, dan juga kebijakan. Nah, dari pengertian-pengertian yang tadi saya sebutkan itu, kita kan dalam mengaplikasikan smart governance berarti harus memenuhi 3 unsur ya, tentang pelayanan, kebijakan, dan juga birokrasi. Mungkin di sini kita bakal banyak ngebahas tentang pelayanan ya, smart governance dalam dimensi pelayanan. Kalau menurut teman-teman, dari pengaplikasian smart governance dalam pelayanan itu di Kabupaten Indramayu udah ada apa aja sih? Dari Teh Siti mungkin? Oke, ini aku mau share tentang ada nih, jadi di Indramayu juga ada TV edukasi. Jadi nggak cuma TVRI Edu aja, ternyata di Indramayu juga ada TV edukasi yang namanya itu Ayu TV Sisi. Nah, Ayu TV Sisi ini merupakan salah satu implementasi dari 10 program dari Bupati Indramayu kita, Bu Nina Agustina. Nah, tujuannya ini untuk mendigitalisasikan informasi desa yang berkolaborasi dengan perusahaan EdTech Indonesia. Nah, kan salah satu implementasinya itu Ayu TV Sisi. Nah, di sini itu cakupannya yaitu terkait ekosistem digital desa berbasis satelit. Nah, merupakan TV co-creation yang akan diluncurkan di Indramayu. Nah, sebenarnya udah dari bulan September ya untuk Ayu TV Sisi ini adanya. Nah, tujuan dari Ayu CCTV ini, TV Sisi, mohon maaf, ini untuk semua desa di Kabupaten Indramayu ini dapat terkoneksi dan memperoleh informasi dan tontonan edukasi terkait dengan desanya itu sendiri, gitu. Oke, jadi dari Ayu TV Sisi itu juga nanti bisa menginformasikan mengenai kondisi-kondisi di Kabupaten Indramayu sendiri ya Teh, dan itu mengedukasi semua yang ada di Kabupaten Indramayu. Iya, ya, betul banget. Ya, dari mulai kegiatan-kegiatan di pemerintah daerahnya, terus kalau kan udah ada kayak siaran-siaran juga
ternyata. Jadi siaran-siarannya juga nggak cuma edukasi biasa, tapi ada edukasi UMKM-nya juga per desa, jadi gitu. Jadi sangat mengedukasi dan memberikan informasi ke masyarakat luas, terutama di Indramayu. Oke, benar, setuju banget deh. Terus kalau misalkan dari Teh Siti kan tentang IoTVCC nih, kalau dari teman-teman yang lain mungkin ada Mas Hairudin mungkin? Ya, terima kasih Teh. Di Indramayu juga meluncurkan namanya ada aplikasi Indramayu All-in-One. Jadi pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo meluncurkan aplikasi untuk semua kebutuhan warga masyarakatnya yang ingin mengetahui tentang Indramayu, termasuk pengaduan terhadap layanan publik di dalamnya. Aplikasi Indramayu All-in-One juga bertujuan memudahkan interaksi antara pemerintah dan masyarakatnya. Aplikasi Indramayu All-in-One ini juga merupakan aplikasi Android yang dapat diunduh melalui Play Store. Silakan masyarakat memanfaatkannya dan bisa berinteraksi dengan beberapa perangkat daerah. Indramayu All-in-One dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik dengan melakukan pemberian informasi umum melalui aplikasi, meningkatkan kinerja dan kecepatan pelayanan publik dengan adanya layanan pengaduan. Keluhan-keluhan dapat ditanggapi dan diselesaikan dengan lebih cepat dan baik. Seperti itu, Teh. Oke, kalau dari yang Kak Ai jelasin nih, kayaknya pengen memaparkan sedikit ya. Kalau di aplikasi Indramayu All-in-One itu kan juga ada call center ya. Call center Indramayu itu ada 119 ya, A, ya? Ya, itu untuk pengaduan kesehatan ke masyarakat. Nah, itu juga dari call center 119 itu juga ada ini lagi loh, ada program lagi, namanya itu ada program Dokmaru. Jadi di Dokmaru itu kepanjangannya dokter masuk rumah. Nah, aplikasi program Dokmaru ini nih bisa membantu masyarakat-masyarakat yang ada dimanapun di Kabupaten Indramayu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berupa kunjungan dokter langsung. Kalau pelayanan kesehatan kita kan udah tahu ya, selama ini kalau tenaga kesehatan itu dari puskesmas sudah melakukan kegiatan yang langsung terjun ke masyarakat, misalnya pada kegiatan posyandu, terus posyandu lansia itu juga kan tenaga kesehatan sudah langsung terjun ke masyarakat. Nah, di program Dokmaru ini yang terjun langsung itu bisa datang dokternya itu bisa datang langsung ke rumah. Nah, caranya adalah dengan warga itu telepon ke call center dari Indramayunya itu ada 119 atau ada di nomor kontak 081 119 119 444. Nah, dari call center itu nanti semua masyarakat Indramayu bisa telepon ke situ, akan kehubung ke atas ke pusat dari pusat call centernya Kabupaten Indramayu. Nanti dari pusat call centernya itu diturunkan, misal yang telepon itu saya misal ada di daerah sekitar Rumah Sakit Mursyid gitu. Nah, itu nanti dari call centernya menurunkan informasi ke Rumah Sakit Mursyid, menginformasikan bahwa di sini ada warga yang butuh dokter. Nanti dokter dari rumah sakit itu bisa langsung datang ke rumah warga. Nah, itu juga salah satu bentuk penerapan program dari Indramayu All-in-One itu ya, Kak? Iya, betul, Teh. Jadi di Indramayu All-in-One itu menggabungkan banyak sekali program yang ada di Indramayu untuk dijadikan satu aplikasi seperti itu, supaya masyarakat hanya membuka satu aplikasi dan bisa mengakses semuanya. Iya benar, salah satunya itu di program kesehatan itu ya. Ya, betul. betul. Sangat benar-benar sesuai dengan pengertiannya ya, bahwa good governance itu harus menciptakan pelayanan yang efisien dan efektif. Nah, dengan adanya aplikasi All-in itu pasti akan memberikan keefektifan dan keefisienan. Kalau dari Mas Vicky nih, Mas Vicky punya program apa tentang good governance di Indramayu? Ya, baik, terima kasih Teh. Di Indramayu juga ada yang namanya GoPalt. Apa sih itu GoPalt ya?
Jadi GoPad ini adalah layanan penyedotan limbah tinja yang diprakarsai oleh UPTD Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja dan workshop Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertahanan Kabupaten Indramayu. Nah, jadi buat teman-teman atau misalkan keluarganya di rumahnya tangki tinjanya sudah penuh nih. Nah, bisa menghubungi ke sini. Nah, ini cara daftarnya pun cukup mudah. Teman-teman tinggal upload aja KTP-nya, lalu nanti oleh petugas akan dimasukkan datanya ke dalam aplikasi. Lalu penggunanya melengkapi seperti nama dan alamatnya. Nanti dijelaskan juga apa keluhannya terhadap tangki-tangki septiknya. Nanti petugas akan datang langsung ke rumah gitu. Jadi lebih simpel sih kalau menurut saya. Untuk alurnya sendiri, nanti apabila teman-teman ada masalah terhadap tangki pembuangannya, kapasitasnya sudah penuh misalkan, nanti menghubungi via WhatsApp atau hotline dari UPTD IPLT. Lalu petugas akan mengkonfirmasi alamat dan nama lengkapnya. Setelah dicocokkan datanya, petugas operator akan datang ke rumah nih untuk melakukan penyedotan. Setelah itu, truk tangkinya akan kembali ke tempat pembuangannya. Lalu di aplikasinya nanti teman-teman bisa lihat apakah sudah sampai ke tempatnya, terus apakah jumlah kapasitasnya itu yang disedot ada berapa, lalu kita bisa lihat data-data semuanya di situ gitu. Itu mungkin deh. Pas saya baru tahu nih tentang Gopal yang Kakak Vicky jelasin. Keren. Kalau Ya, itu kan mungkin masih baru juga ya. Oh iya, benar, dengan adanya diskusi ini kita juga saling share informasi juga ya. Iya. Nah, kalau itu kan tentang pelayanan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat luas. Nah, kalau dari Kak Umi ini mungkin ada program untuk disiplin atau kebijakan dari pemerintah, Teh? Kalau saya ini ada aplikasi yang masuk kategori smart governance, yaitu Aku Mobile. Jadi aplikasi absen online ini memang hanya digunakan untuk ASN dan P3K. Terus aplikasi absen online ini berbasis Android ya, jadi hanya bisa dilakukan untuk absen di lokasi tempat dia bekerja dengan radius tertentu sehingga tidak bisa dilakukan di lokasi lain. Dan aplikasi ini berfungsi untuk menilai kedisiplinan ASN dan P3K dalam bekerja. Wah, ada aplikasi Aku Mobile ini ya, Teh ya. Kalau dulu kan kita kerja nih dulu kita tahunya tuh kalau mau absen tuh sidik jari gitu ya. Ada sidik jari harus antri dulu. Udah apalagi kalau misalkan datangnya agak mepet-mepet tuh udah waktunya mepet, masih antri buat sidik jari. Jadinya waktu sidik jari udah telat ya. Dengan adanya aplikasi Aku Mobile ini bisa nih kita datang nggak perlu antri, tinggal buka HP masing-masing, kita absen sendiri tanpa perlu antri, absennya masuk deh. Keren. Wah, ternyata banyak juga ya program-program dari Good Governance di Kabupaten Indramayu. Kalau semua yang dijelasin itu kan tadi nilainya bagus sekali ya program-programnya. Tapi teman-teman punya nggak sih saran, kritik, masukan untuk supaya program-program ini kedepannya berjalan lebih baik untuk masyarakat semua? Adakah? Oke, ada Teh. Mangga Ya, mungkin ini untuk keseluruhan programnya, keseluruhannya. Mungkin aplikasinya ditingkatkan kembali karena saya lihat dari beberapa aplikasi ini masih kurang user friendly. Jadi mungkin bagi orang-orang yang bisa dibilang gagap teknologi gitu ya, agak kesulitan untuk mengaksesnya gitu. Apalagi mungkin yang baru pertama kali misalkan layanan secara online itu pasti akan merasakan kegugupan yang cukup itu ya. Jadi bagaimana cara pengoperasiannya, bagaimana untuk pengisian datanya segala macam gitu. Jadi perlu adanya peningkatan lagi agar si aplikasinya itu user friendly gitu.
Ya, oke. Mungkin dengan pemilihan menu yang lebih spesifik gitu kali ya, A, ya. Jadi walaupun jadi semua masyarakat itu bisa menjamah aplikasinya dengan baik ya, A, ya. Mungkin dari Teh Siti nih tentang Ayu Ayu TV. Mm-mm. Kalau sebenarnya masalah umum ya, jadi kalau soal TV kan kebanyakan masyarakat-masyarakat itu sukanya ya nonton sinetron, nonton apa ya, bukan yang berbasis edukasi. Nah, jadi merupakan tantangan juga gitu bagi Pemkab Indramayu untuk menghadirkan siaran televisi yang menarik gitu buat masyarakat. Toh itu dari siarannya atau dari kontennya misal gitu ya. Jadi dan pasti kalau bisa di setiap TV itu sudah terjangkau gitu satelitnya tuh udah masuk ke TV yang ada di Indramayu. Jadi kemudahan akses untuk menonton juga baik gitu. Aku sih gitu. Oke, lanjut ke Hai. Ya, baik. Aplikasi Indramayu All-in-One ini, karena ini adalah aplikasi baru, program baru, jadi harus terus digencarkan sosialisasinya sampai ke tingkat RT. Jadi RT bisa mensosialisasikan ke warganya, mengajari cara pemakaiannya, supaya semua masyarakat bisa mengetahui dan bisa mengadukan masalahnya lewat aplikasi ini. Kemudian yang sudah tahu juga harus diberi kesadaran untuk saling mengingatkan tetangganya atau temannya dengan cara men-share aplikasi ini melalui medsosnya masing-masing. Sehingga diharapkan semua warga masyarakat Indramayu mengetahui program atau aplikasi dari All-in-One ini. Seperti itu, Teh. Iya ya, adanya publikasi. Kan sayang juga kalau kita bikin program udah matang-matang, bagus, programnya tujuannya bagus, tapi cara kita untuk mempublish tentang program-program yang kita punya itu kurang juga, nanti hasilnya agak kurang juga ya Kang ya. Kalau masyarakat sudah tahu secara gamblang bahwa kita punya program ini, pasti nanti dalam pelaksanaan juga akan lebih baik. Sip, setuju banget sama Hai. Ya, Kalau dari Teh Umi, Kalau untuk aplikasi Aku Mobile nih sebenarnya masih ada beberapa bahasan juga ya. Yang pertama itu aplikasi ini tuh berbasis Android, jadi belum tersedia di App Store. Kayak terus nggak semua orang atau nggak semua pegawai itu pengguna Android. Jadi mungkin repot juga ya bagi mereka harus ada HP Android lagi untuk khusus untuk absen itu. Terus ini juga belum ada di web. Jadi kalau HP-nya hilang atau itu kayak gimana mau kita mau absen gitu kan. Terus masih perlu sosialisasi juga ya, soalnya ini termasuk aplikasi baru juga. Menurut saya itu sih kekurangannya. ya benar-benar. Kalau kita udah datang ngepot-ngepot sampai rumah sakit, misal sampai tempat kita kerja, ternyata waktu nyampe tempat kita kerja HP-nya ketinggalan di rumah, terus kita nggak bisa login karena itu harus ada di aplikasi. Mungkin akan lebih mudah lagi kalau misalkan aplikasinya itu dirubah ke website gitu ya Teh ya. Jadi nanti kalau kita datang ngepot-ngepot ternyata HP-nya ketinggalan, bisa tuh pinjam HP temennya, masuk ke websitenya, terus kita absen di situ. Itu juga kan yang penting legal juga ya, kita benar-benar hadir di tempat kita bekerja sesuai dengan waktunya. Nah mungkin itu juga bisa dijadikan masukan untuk kedepannya program-program yang setelah dicanangkan oleh Kabupaten Indramayu ini kedepannya bisa berjalan lebih baik, karena dengan berjalannya lebih baik program-program tersebut nantinya juga akan meningkatkan kepuasan dari masyarakat-masyarakat, karena yang telah kita jelaskan semua tadi ya, program-program yang kita sebutkan itu semuanya nggak ada yang negatif, semuanya itu dampaknya positif, memang memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat sesuai dengan nilai dari good governance. Itu juga harus memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Selain itu juga kita kan kalau good governance itu harus efektif, efisien, dan komunikatif. Nah, mungkin yang
perlu kita garis bawahi itu tentang komunikatifnya itu ya. Kita harus benar-benar pintar, benar-benar teliti menentukan komunikasi terbaik, menentukan gimana cara kita memasarkan, mengiklankan mengenai program-program kita ke seluruh lapisan masyarakat. Oke deh, diskusi kali ini udah selesai sampai di sini aja. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau teman-teman mau kasih kritik saran buat kita juga kalian bisa komen di bawah ya. Oke, see you di diskusi berikutnya. Terima kasih semuanya. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup pakai jargon juga ya. Indramayu Bermartabat. Bermartabat.